Banyaknya perusahaan yang lebih memilih anak-anak lulusan SMA daripada universitas untuk mempekerjakan mereka merupakan fenomena yang sangat menarik. Apakah yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitasnya? Tanya Pak Doni saja. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tingkat pendidikan dalam relasinya dengan peluang kerja, sebenarnya ini sangat tergantung pada ekonomi makro dari sebuah bangsa. Kalau misalkan di universitas itu banyak mahasiswa yang tidak dapat memperoleh pekerjaan, itu tidak berarti kita otomatis bisa menyimpulkan bahwa universitas itu tidak mampu memberikan pendidikan yang bagus bagi calon mahasiswanya. Demikian juga kalau anak lulusan SMA itu banyak diterima atau SMK itu banyak diterima bekerja dibandingkan dengan yang universitas, tidak berarti bahwa anak-anak yang di SMA, SMK ini lebih baik daripada yang di universitas. Yang terjadi adalah bahwa supply and demand-nya berbeda. Karena peluang pekerjaan memang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu mereka sanggupnya hanya bisa membayar untuk level SMA, maka di Indonesia ini banyak anak-anak yang sudah kuliah ketika dia bekerja bukan ijazah universitasnya yang digunakan tetapi ijazah SMA-nya. Tentu ini sangat ironis sekali. Lalu yang kedua, apakah yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitasnya? Tentu saja masalah keberhasilan hidup di masa depan, masalah keberhasilan di dalam kerja, ini akan sangat tergantung dari pribadi individu tersebut. Karena itu saya sarankan untuk para mahasiswa maupun anak-anak yang SMA pun, selama kalian belajar, belajarlah untuk memberikan sumbangan yang positif bagi bangsa ini dengan cara bisa menghasilkan income, bisa menghasilkan kapital yang itu nanti akan kalian manfaatkan demi masa depan kalian. Jadi untuk meningkatkan kualitas atau katakanlah mau bersaing dengan anak-anak SMA atau anak-anak yang kuliah, anak-anak yang kuliah pun harus sudah mulai memikirkan apa yang bisa mereka perbuat secara kreatif untuk menghasilkan modal atau kapital bagi hidupnya. Karena saat ini dengan kemajuan teknologi digital, anak-anak mahasiswa itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Sehingga ke depan seharusnya masing-masing individu dan tentu saja akan bagus kalau didukung oleh perguruan tinggi bila anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMA pun sejak dini itu melakukan apa yang disebut usaha-usaha untuk kewirausahaan. Karena ke depan tidak mungkin tenaga kerja itu akan tertampung dengan level yang tinggi kalau kebijakan politik dari makroekonomi politiknya itu tidak mendukung. Kalau lowongan pekerjaannya untuk S1-nya tidak ada, ya bagaimana mungkin anak-anak yang lulusan S1 itu bisa memperoleh atau bersaing memperoleh pekerjaan? Atau kalau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan justru yang levelnya lebih tinggi, yang level spesialisasi. Karena itu untuk S1 tidak cukup. Banyak peluang-peluang pekerjaan diperoleh oleh mereka yang sudah S3 atau malah yang sudah spesialisasi. Tetapi S1 ini kan sangat tanggung sekali. Dia hanya memperoleh ilmu-ilmu umum general, pengetahuan-pengetahuan general tentang apa yang dipelajari secara akademik. Lalu apa kebijakan pemerintah ya? Kebijakan pemerintah menurut saya, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan. Baik mulai tingkat SMA, SMK maupun di perguruan tinggi, semangat untuk wirausaha itu harus dikembangkan dan ditumbuhkan. Dan kalau ada semacam usaha-usaha inkubasi dari anak-anak SMA maupun universitas itu memulai dengan usaha-usaha untuk semacam startup atau usaha-usaha awal UMKM, tentu pemerintah harus menyediakan ruangan yang baik untuk mengembangkan, membantu anak-anak ini mengembangkan usaha-usahanya selain tentu saja mereka akan membereskan masalah studi mereka. Karena itu untuk menyelesaikan persoalan pengangguran yang di tingkat perguruan tinggi maupun meningkatkan kualitas anak-anak lulusan S1, sebaiknya ada usaha-usaha lain di luar yang akademik itu untuk menumbuhkan minat, bakat, dan keterampilan dari anak-anak ini yang bisa bersifat usaha kreatif sehingga sejak mereka sekolah pun mereka sudah bisa mandiri dan menghasilkan modal dan kapital sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Dengan cara ini berlatih untuk melakukan usaha-usaha kewirausahaan, ke depan saya rasa pengangguran itu tidak akan ada lagi karena masing-masing orang akan berusaha untuk memberikan pekerjaan bagi dirinya sendiri sesuai dengan minat, cita-cita, kemampuan, dan keterampilannya. Pemerintah dan satuan pendidikan atau universitas tinggal memfasilitasi bagaimana minat, bakat, dan keterampilan dari masing-masing individu ini ditumbuh kembangkan di dalam lembaga pendidikan. Saya rasa ke depan lembaga pendidikan juga harus memberdayakan anak-anak sehingga ia harus secara sosial berfungsi secara ekonomi tetapi tidak menghilangkan cita-cita, kreativitas dari anak itu sebagai bagian dari ekspresi diri, bagian dari eksistensi dan bagian dari bagaimana ia di dalam proses pendidikan memaknai proses pendidikannya itu dalam kehidupan mereka. Tanya Pak Doni saja.